Bos, aku nanya, kalau aku kan pasti yang namanya belajar dulu kan ya salah-salah toh. Jadi kayak videoku yang ke 100 ke belakang tuh ya tak akui banyak salah, mulai dari, oh ya banyak salah tag apa itu semuanya masih salah. Itu dibenahi apa dijarne saiki terus kayak video baru, Bos. Yang kemarin tuh kan lebih ajur gitu loh. Berarti kesalahan-kesalahan contohnya kayak tag apa-apa itu perlu didandani apa beni lah sing kemarin ya wis biarkan sekarang diperbaiki gitu aja atau gimana baiknya. Oke, Oke, disanggah, diprotes, gak terima, ya enak toh. Ngobrol sama kita itu enak, gak, gak kita yang paling benar, masih bisa kita diskusikan, pengalaman-pengalaman bisa dibicarakan. Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Santunyo di acara Zoom bersama sharing session komunitas YouTuber Hong Kong. Tadada. Silakan yang ingin bertanya langsung. Kita nggak mau banyak. Halo Mas Andro, udah tak sediain pertanyaan nih. Nah, karena saya habis BO, tadi cebok dulu. Biar nggak kepet. Let's go. Pertanyaan. Yang lainnya siap-siap menjawab. Mas Andro, Yes. kan kalau kita bikin konten, kita upload video kan harus dikasih hashtag ya biar video itu bisa up. Nah, hashtagnya itu harus sesuai dengan isi video atau harus apa sesuai dengan judul judul apa konten kita. Oke. Apa harus yang viral-viral? Kan biasanya kadang-kadang kita juga kan apa sih sebagai netizen ya, kadang-kadang kan ada rasa kecewa kalau kalau kita nulis apa nanti yang keluar apa gitu. Oke. Itu aja. Itu pertanyaannya. Iya. Oke. Yang mau jawab, yang mau kasih pendapat, yang mau komentar, silakan. Halo? Gak ada ini? Penang tok iki. Sing liyane. Follower tok. Sing liyane. Gak iso ngomong. Halo? Oke? Deal? Yes. Gak enak sing ngomong. Oke. Hashtag. Nah, hashtag. Yang dikasih hashtag dalam konten kita. Apakah yang viral? Apakah sesuai dengan judul kita? Nah, jadi Samen benar bertanya. Hashtag, sekali lagi, hashtag itu sesuatu yang berhubungan dengan konten kita, Mbak. Karena hashtag itu juga bisa jadi ya. Sekali lagi, kenapa saya bilang bisa jadi? Karena belum tentu juga. Kadang kita udah naruhin hashtag sedemikian rupa, semenarik mungkin hashtagnya dicariin kan dari tema yang kita bikin atau dari tema isi konten yang kita bikin. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang tidak juga membawa konten kita itu naik ke atas gitu. Maksud nggak? Nah, jadi Saman sudah benar kalau misalnya sesuai dengan judul dan sesuai dengan isi konten hashtagnya. Jadi jangan dikasih hashtag-hashtag yang tidak ada berhubungan, tapi sesuatu itu sifatnya viral. Karena ada yang nulis pesan supaya ikutan viral, kamu kasih hashtag aja yang lagi viral-viral, misalnya Pak Imong, Nah itu dia. Mbak Im kasus, Mbak Im sama Pak Sudirin, nah, ibaratnya kayak gitu kan. Misalnya.
nulis hashtag Baim, viral Baim Wong yang keluar masak. Tapi ketika sampean tulis terbukti nggak masaknya sampean naik apa enggak? Ya tak skip lah, kan nggak sesuai dengan aku jadi kecewa. Jadi hashtag itu terkadang sekali lagi ya ada yang bilang, ada yang ngomong supaya ikut. Gitu. Sebenarnya untuk agar supaya kontennya naik itu judul atau deskripsinya sampean tulis sesuatu kata yang berulang. Jadi kata itu misalnya judulnya ya, cara masak rebung ala Hongkong. Nah, misalnya. Apa dipertanyakan? Oh, aku ada yang mau nanya, saya udah mau ngomong, belum ditanyain. Jadi sekalian kan, masak rebung ala masakan Hongkong gitu kan. Nah, itu aja sampai tulis di deskripsi sampai berapa kali. Pokoknya deskripsinya penuh karena deskripsi itu memberikan karakter sekitar 500 kalau tidak salah. 500 huruf. Jadi ini aku cek ya, aku cek supaya sampean juga ngerti ya. Share screen ya. Jadi pelajaran sekalian ya, share screen. Jadi namanya belajar kadang-kadang kita itu juga butuh melihat ya kan. Dulu, siapa iki? Iya. Siapa iki kok enek nangkirin nongkrong. Nah, kita kadang juga butuh untuk melihat bagaimana dan seperti apa kok. Loadingnya agak lama ya. Coba ini sinyal wifi ini. Woi, suwene woi. Kalau aku sesuai nih ya kan. Pekerja migran, YouTuber, komunitas YouTuber Hongkong, pekerja migran Indonesia. Ini wae bojoku. Hashtagnya. Oi, kok suwe iki loadingnya. Maaf ya. Loadingnya harus. Tapi kelihatan ya di layarnya teman-teman. Kelihatan. Bisa di zoom kok. Bisa ya. Iya. Konten. Partisipan, can you see your screen? Oh, ada yang sempat nanya dia. Oh, dicek. Can you see your screen sharing? Yes. Wah, ini sinyalnya benar-benar lah. Waduh. Nah, di sini nih kan ya. Nanti kita cek ya. Nanti kita cek dia ada berapa karakter ya di setting itu punya. Aduh. Nah, di sini nih, di deskripsi nih. Oh, ada 5.000. Di sini tertera 5.000 karakter. Bisa tahu? Itu harus penuh. Hah? Harus penuh. Ya, terserah sampean lah. Ini di sini saya kan nulis YouTuber Hongkongnya sama wong gandeng sak donya ini sak abrek-abrek. Ya kan, di deskripsi ini kan. Itu nggak dikasih hashtag gitu? Dan aku nggak. Aku gini aja. Hashtagnya di atas ini cuma ada 3. 1, Bandung Enterprise, Job Hongkong, TKW Hongkong. Nah, sama aja juga. Terkadang hashtag itu juga supaya agar manis aja sih. Kalau dilihat ya di bawahnya ini juga harusnya ada lagi. Di sini ada tag ya. Di sini juga ada lagi di bawah ini tag biasanya. Sebentar. Di mana nih? Somo. Di bawah ini juga ada tag. Nah, paid promotion tag in subtitle. Tak tunjukin ke bawah lagi. Nah, ini kan lihat, Mbak. Nah, kalau ini jumlahnya 500. Nah, disinilah yang harusnya sampean bisa tambahkan. Walaupun di atas tadi ada 3, di sini tambahkan lagi.
yang sesuai dengan. Nah, makanya di sini jangan diisi full. Yang di sini kan ada 500, mungkin kita 300 itu yang sesuai dengan siapa diri kita, siapa konten kita apa aja. Itu yang 300, yang 200-nya tinggal nanti sisanya sesuai dengan video yang ada. Ini kan saya setting di bagian setting. Cuman sekitar 300, masih ada sisa 200. Nah, ini bisa ditambahkan lagi gitu. Ini kan nggak ada Bandung Enterprise-nya. Coba deh saya tambahkan. Bandung Enterprise kan. Nah, Punyaku Bandung hanya 5 biji. Enterprise. Nah, masuk. Gitu, Mbak. Ini dipenuhi sampai 500 boleh. Bandung Enterprise, job lowongan Hong Kong dan ABCD bla 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 sampai benar. Bisa dimengerti untuk tag? Mengerti. Bisa dipahami? Kita balik lagi ya. Oke. Yang lain ada yang perlu disanggah atau dikomplain atau diprotes? Yes. Ya. Yeah. Ada lagi mau diomongin? Cukup, Mbak. The next question. Yang tadi katanya mau nanya loh. Oh, itu aku mau nanya. Ya. Udah lupa dia. Bos, aku nanya, kalau aku kan pasti yang namanya belajar dulu kan salah-salah toh. Jadi kayak videoku yang ke 100 ke belakang tuh ya tak akui banyak salah, mulai dari banyak salah tag apa itu semuanya masih salah. Itu dibenahi apa dijarne saiki terus kayak video baru, Bos? Sakarep, Mbak. Kalau sampean bertanya sama saya. Soalnya videoku luwe akeh, Mbak, 500 ya. Dibenakno siji-siji ya keriting ah. Lah ya mending gaya anyar ae diperbaiki ke depannya ngono ya. Sik gaya anyar maksudnya gimana? Maksudnya kan ibaratnya kan sekarang aku udah ngupload kurang lebih 100 lebih video. Dan saya merasa itu ya sekarang belum baik, tapi ya belajar untuk lebih baik. Tapi yang kemarin itu kan lebih ajur gitu loh. Jadi kesalahan-kesalahan contohnya kayak tag apa-apa itu perlu didandani apa beni lah sing kemarin ya wis biarkan sekarang diperbaiki gitu aja atau gimana baiknya. Mau maksudnya channelnya atau kontennya, data kontennya yang dimasukin? Iya data nggih itu loh maksudnya. Ya kalau aku makanya kenapa belajar itu kalau bisa dari awal itu kan enak tertata. Kalau sekarang sudah jalan ya kembali ke diri sampean sendiri. Kalau sampean melihat rumah sampean itu kok bopeng-bopeng, apa terus bundas-bundas, lah kira-kira itu sampean biarin atau sampean perbaiki perlahan-lahan. Kembalinya ke situ. Jadi kita nggak ada. Kalau saya udah saya set up gitu loh. Yang lama-lama kalau aku loh ya, yang lama-lama begitu aku ngerti ilmunya belum sampai 100 video aku udah memahami ya baru tak bentukin. Makanya tak betulin satu persatu. Makanya begitu di googling ya. Di googling kata-kata wong ganteng sak donya atau Sandro Jabrik itu bisa keluar wong ganteng sak donya yang spesialis itu. Begitu diketik di YouTube, kemudian di Google itu keluar nama saya, udah ini apa cukup. Aku harus bikin kata kunci yang dimana kata kunci itu kebaca dengan mereka. Kalau udah kebaca mereka ya sudah, aku tinggal bikin video terus aja. Bisa menemukan jawaban. Jadi bisa. saya tidak ingin, oh benakno Mbak, oh jarno ya Mbak. Tapi tak paham no, gitu loh. Tak memberikan pemahaman. Jenenge omah ya awake dhewe gentenge enek sing warnane ijo, enek sing warnane kuning, enek sing warnane abang. Bisa jadi itu pelangi karena digenteng. Tapi begitu di dalam ruang tamune, sofane gak padha, tekele gak sama. Nah, enek wong kate mlebu yo ndelok. Kok njaba bentuk omah iki kok rada aneh. Rasa-rasa bulan. Tapi nek wis ornamene arepe mlebu kok isine tawon tok. Iki jane omah opo sih? Apa hubungannya karo tawon? Misalnya, oh ya tak deloke mlebu. Karena itu
Mungkin kita nggak akan melihat, mungkin teman kita juga nggak melihat, tapi sistemnya YouTube akan menilai gitu. Nah, seberapa penilaiannya sistemnya YouTube ya terlihat dari beberapa rekomendasi. Karena itu juga berdampak terhadap rekomendasi. Terlepas ya rekomendasinya cuma 3%, 4%, 5%, 6%. Tapi bisa jadi seperti itu. Oke? Oke. Disanggah, diprotes? Gak terima? Ya enak toh. Ngobrol sama kita itu enak. Gak kita yang paling benar. Masih bisa kita diskusikan. Pengalaman-pengalaman bisa dibicarakan. Yes. Ayo, the next. Keadaan the next. Enak. Zoom karo aku di sini saya ngomong kalian bukan saya. Let's go. Nek ganti aku sing takok yo. Siapa sing belum jawab ya? Hah? Ngomong, Mbak. Enggak dimarahin kok kalau ngomong. Halo? Ya, halo, selamat malam. Woi. Selamat pagi. Dengan siapa ini? Dengan Rizna. Oke, dah. Silakan ngomong, Mbak. Apalagi namanya ini? Saya kan ini ambil gambar dari Google untuk saya buat jadi thumbnail. Apakah itu nggak bermasalah? Terus yang kedua, saya juga kan misalnya kayak gini. Aku tuh cari pengertian dari Google kayak Wampoa itu merupakan. Nah, aku tuh cari dari Google. Terus aku salin ke deskripsi. Apakah itu nggak masalah? Wah, keren. Biar nulis deskripsinya nggak terlalu sulit ya kan. Cari Wikipedia, terus keterangannya di copy, dimasukin ke deskripsi sampean kan. Iya benar. Nah, nggak apa-apa kalau buat saya. Justru para pemalas itu boleh pakai seperti itu. Oh, boleh. Ya, terima kasih. Tapi kalau yang gambar tadi, nah ini kan. Nah, dilihat dulu biasanya ada disclaimer. Sekali lagi kalau gambar biasanya ada disclaimer, tapi kan kita nggak ngerti nih. Ke disclaimnya gambar itu karena apa? Nantinya pada saat monet di situ. Jadi kalau di monet nanti kalau itu banyak yang sampean ambil thumbnailnya dari Google dan semuanya, kemudian Google melihat bahwa oh ini kok kesesuaiannya sama dengan gambar di Google, maka dia kasih info channel Anda belum bisa dimonetize karena misalnya judul yang menyesatkan atau apa, berarti itu bermasalah di thumbnailnya. Mas Andro, berbagi pengalaman nih kalau colong menyolong gambar. Oke, ya ini ada yang cerita. Itu ada kena hak ciptanya ya, jadi hati-hati. Jadi kalau bukan gambar punya kita, jadi kita itu harus lebih gimana ya, namanya juga nyolong ya. Sebabnya ada sebagian gambar itu yang dimonetasi loh Mbak. Jadi dia itu punya hak ciptanya. Jadi kalau kita colong, dia bisa ngeklaim. Jadi mubazir konten kita satu. Aku pernah sih Mbak, jadinya aku juga. Pernahnya nggak pernah nyolong. Nggak pernah ya? Pernah dia kena itu. Kan aku bikin thumbnail tuh dari video dari foto dari Google. Tak pasang-pasangin tuh, tak jejerin. Terus udah gitu ada email masuk katanya udah kena klaim, sebabnya ada klaim hak cipta punya orang. Tak teliti semua videonya, nggak ada suaranya nggak ada. Udah gitu tak ganti tuh thumbnailnya. Udah nggak ada klaim lagi. Nah, tuh pengalamannya sudah ada. Udah ada itu. Jadi kalau mau nyolong foto itu mending dari dari Facebook ya. Itu kayaknya masih rada-rada aman. Kayaknya kalau dari Google itu udah bahaya ya. Udah berkali-kali aku dapet email.
Nah, oke. Jadi itu saran ya kan. Jadi itu yang sudah ngerasain. Kalau saran saya, thumbnail sampean itu enggak jauh-jauh, kalau bisa screenshotan dari video sampean. Terus sampean olah. Jadi yang ada di dalam itu sendiri kalau saya begitu. Screenshotan yang ada di video di dalam itu yang saya pakai. Nah, nanti ditambahin tulisan, entah di pixel art, di model dan bagaimanapun, tapi asal sumbernya adalah dari dalam video tadi. Itu sarannya saya sih. Terima kasih Mbak Nadia Nur Vlog pengalamannya. Ini loh ya Mbak. Jadi kancane dikasih tahu. Ada lagi? Biasanya saya pernah pengalaman begitu. Mas Andro, saya tuh ada pengalaman begini ya. Kan saya kan suka lagu DJ tuh. Tak dengerin ada 2-3 kali lah itu. Durasinya ada 25 menitan ya. Nah, udah gitu. Saya itu kan di lantai dasar, di B2 itu kan nggak ada sinyal sama sekali ya. Nah, tapi itu video itu masih di YouTube ya, diputer itu dia masih muter terus lagu itu dan terus bisa diputer berulang-ulang. Sebenarnya itu tuh kalau channel kita sendiri seperti itu jam tayangnya masuk enggak kan itu nggak ada internetnya. Terus sampai satu ya yang saya pikirkan kalau channel kita terus ditonton sama HP dengan Gmail yang kontennya itu sama, ya kan? Maksudnya HP channelku di sini, aku nontonnya juga di sini, misalnya kayak gitu kan, terus diulang. Itu menurut saya sih bunuh diri. Menurut saya nggak. Sekali lagi kalau kita mau nonton punya kita, jangan yang di HP yang dibuat channel itu gitu. Kalau channel lain silahkan. Ngedengerin meskipun itu misalkan gini HP-nya beda tuh meskipun satu sinyal satu wifi bisa nggak ada masalah pada intinya selama HP-nya itu beda. Jadi channel kita di sini ya kan, kita nonton pakai ini, dua-duanya Gmail-nya beda walaupun satu wifi, it's no problem, no problem. Tapi aku malah nonton. Tetapi yang terjadi sekali lagi yang kalau ini kita lakukan terus berulang-ulang, traffic ini kebaca dan disitulah yang akan menyebabkan channel kita juga akan sedikit sulit untuk berkembang karena traffic itu terbaca. Ibaratnya kita melakukan sesuatu itu sendiri gitu. Jadi IP address itu kalau ya di YouTube itu kan ada namanya traffic ya. Traffic itu adalah konten kita itu ditonton sama devices apa saja, posisinya di mana saja, atau ibaratnya HP apa PC apa semua itu kan mereka ngelihat traffic itu gitu. Nah, itu kalau kita lakukan berulang-ulang, makanya kadang-kadang anak-anak kan supaya monetisasi cepat ya udah puter aja sampai mampus videonya, sampai ditinggal tidur dan semuanya. Ya alhasil jam tayang akan perfect, bisa sempurna di 4.000 dengan waktu yang cepat. Tapi persoalannya, apakah nanti konten kita itu terrekomendasi dengan baik dan benar? Nah, itu persoalan. Karena yang kita cari di dalam YouTube supaya gajinya bagus, semuanya bagus, selain kontennya juga bagus, paling penting adalah terrekomendasi. Nah, untuk bisa terrekomendasi, ini yang bikin semua YouTuber pecah kepalanya. Bisa dipahami dari sini. Jadi sebisa mungkin bahwa ya kalau kita memang mau ber-AdSense, mengkis gitu loh. Apalagi kita bukan orang tenar, tapi kembali lagi bahwa ya berawal bagaimana kita menggunakan YouTube itu untuk apa. Makanya nanti di tanggal 14 November kita mau bahas tuh. Jadi biar apa yang kita lakukan itu bukan sebuah kesia-siaan. Ternyata ada hal-hal yang membuat selain kita nggak dapat sesuatu dari AdSense, tapi kita bisa dapat dari channel kita, dari apa yang kita kreasikan, dari apa yang kita usahakan.
Dari situ bisa dipahami, Mbak. Nadia Nur Vlog ini menarik ini, kalau pertanyaannya ke sini ini menarik. Mesti selalu tak hubungi. Ngomong-ngomong tanggal 14. Ini satu. Yang ngomong siapa dulu nih? Ya, aku ngomong-ngomong tanggal 14 itu aku kemarin itu tuh masalah request terserah aku atau gimana itu? Kita ngomongin di belakang itu, Mbak. Teknis. Oke. Kalau di sini kita ngomongin konsepnya aja. Jadi seperti itu. Mbak Nadia Nur Vlog gimana tadi? Mau dilanjut? Kan saya tuh kan sering ngedengerin, makanya saya bilang kalau semuanya kita putar berulang itu bukan channel saya sendiri, itu channel orang lain, dan itu juga channel udah monet juga ya, udah terkenal, tapi aku tuh suka lagunya gitu, jadi tak putar ulang-ulang kok, udah gitu kok nggak ada iklannya, udah masuk ke tempat yang nggak ada sinyal pun bisa muter. Itu sebenarnya kalau seandainya ada yang seperti saya gitu, channel saya dibikin seperti itu jam tayang itu masuk nggak sih? Enggak, itu biasanya aku gini, aku kan suka dengerin musik nih. Aku suka dengerin musik ya. Aku kadang kan emang aku seneng OST kan. Itu kan OST kan hampir 1 jaman, ada yang 48 menit, ada yang 50 menit ya. Misalkan aku masih di dalam ruangan nih, aku dulu ini ya, maksudnya kayak kemarin, misalkan aku masih di dalam kantor itu kan ada wifi-nya. Itu jarak sekitar aku pulang kerja itu OST itu masih aku dengerin sampai jarak kayaknya 20 meteran masih didengerin, masih muter itu, padahal itu wifi kantor. Jadi ini kalau yang saya maksud itu ceritanya itu gini, pada saat devices sampai itu ngambil kuota, jadi dalam satu lagu itu sudah terambil. Di devices sampean sudah tersimpan, ya kan? Sampean agak menjauh berapapun lagu itu. Iya, maksudnya Mbak itu kan itu masih muter aja meskipun nggak ada sinyal. Aku juga emang kayak gitu, sering Mbak kayak gitu. Putus. Tapi terus dampaknya tadi, apakah kalau itu channel kita yang begitu, apakah masuk jam tayang? Kembali lagi, yaitu tetap terhitung jam tayang karena keputar gitu. Jangan kan kayak gitu. Kalau ini ada teknik lagi ya. Ini ada teknik lagi bahwa aku pernah dikasih tahu kalau mau jam tayang kita cepat banyak, tontonlah konten kita, kemudian diperlambat. Kalau ada buat di videonya YouTube-nya itu kita agak lambatin. Jadi kan nontonnya harusnya 5 menit ya. Jatuhnya jadi 10 menit karena diperlambat. Ada tekniknya, cuman aku lupa, dan kenapa aku nggak mau sebarkan ilmu itu ke kalian, karena bagi saya orang akan mengikuti itu dan membuat dia jadi malas. Aku kalau menyebarkan sesuatu, dampak ke orang itu bagaimana? Benar nggak? Payah nggak? Ruwet nggak? Aku timbang-timbang dulu, karena ketika aku sharekan, jadi YouTube-nya itu diperlambat. Jadi dia tetap ditonton ke situ tapi diperlambat. Nah itu jam tayangnya jauh dapatnya lebih gede. Ada juga tekniknya memperlambat konten. Terus kita tonton biar jam tayangnya dapatnya ada juga. Biasanya yang dipakai itu konten-konten kita yang ditonton. Begitu ceritanya. Wes, gak ada masalah. Masuk jam tayangnya yang sampai tanya, masuk. Silakan kalau punya rumus untuk bisa seperti itu. Channelnya sampai. Bos. Ya. Penonton unik itu penonton apa tuh, Bos? Hai, keren ini penonton unik. Jadi mengklasifikasi ya, sekali lagi ini pertanyaan mulai membuat saya jadi berpikir ulang lagi. Banyak berpikir lagi, mikir. Jadi unik, yang dinamakan unik. Jadi ada kebiasaan kalau di YouTube itu ada penonton yang kadang datang tiap hari ketika kita subscribe. Nah ini yang disebut sebagai penggemar berat. Jadi itu netizen penggemar berat, karena dia setiap upload dia bisa datang. Yang dinamakan penonton unik itu kadang-kadang dia melihat,
kadang-kadang dia juga enggak. Oh, Arang-kading gitu. Kadang teko, kadang enggak. Kadang teko, kadang enggak. Ini yang diklasifikasikan sama YouTube sebagai penonton unik. kayak tuyul. Jadi kadang-kadang ada datang, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang jeda 5 konten, 6 konten, baru sampai datang lagi yang cocok. Itu YouTube-nya menyebutnya penonton unik. Jadi ada Kalau sumber trafiknya tuh yang viewernya yang justru yang nggak subscribe tuh lebih tinggi daripada yang subscribe, tandanya piye, Bos? yang penonton yang dari subscribe dengan yang tidak subscribe lebih banyak yang tidak subscribe, berarti kan sampean belum punya penggemar berat. Oh, begitu. Ya dong. Lah Baik. aku trafficnya itu ya dari subscriber itu cuma 2%. Yang nggak subscribe-nya itu yang dari 100% itu cuma 2% subscriber aku yang nonton. Berarti aku nggak punya penggemar ya. Orang Teva nggak mau nonton yang lain, mana ada temennya mau nonton. Iya, nggak ada yang semua yang ya orang ya Cece kan tahu sendiri itu cuma 2% subscriber yang menonton 2% ya Om. Yang terjadi gini, persoalannya semuanya bukan subscriber yang nonton. Nah, persoalannya bukan kita punya penggemar ataupun tidak, karena menjaga untuk jumlah subscriber penontonnya lebih banyak dari non subscriber itu kita harus benar-benar melakukan atau membuat konten di mana pada saat kita membuat konten itu kita mampu berinteraksi dengan mereka. Jadi ada ikatan batin gitu, ngerti kan? Makanya itu dipelajari di Akademi YouTube, bagaimana mempertahankan agar si subscriber tadi begitu notifikasinya dinyalain, maka dia akan berulang nonton lagi gitu. Dan bagaimana si konten kreator tadi melakukan, nah itu bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa konten kita itu konten yang punya nilai, karena subscriber kita bolak-balik nontonin lagi. Kalau yang kalau aku kan gini itu yang tidak subscribe itu penontonnya sampai 90 sekian persen, itu gimana itu maksudnya? Ya berarti maksudnya channel kayak gitu tuh maksudnya gimana maksudnya penilaiannya? Ya berarti kan masih belum punya karakter atau ritme, belum punya kekhasan tertentu. Karena penontonnya gitu ya? Kan masih nyampur, blur gitu kan. Iya. Ya di logika aja itu juga betul ditanyakan. Penonton subscriber dan non subscribernya itu bisa jadi tolak ukur bahwa bagusnya channel itu ke apa. Misalnya kita punya subscriber 1000, tetapi penonton subscribernya itu yang nonton 90%, berarti 90% orang itu 1000 ya kan, 90%. Berarti 900 orang itu orang-orang yang benar-benar concern dengan konten kita. Bisa dipahami dari sampai Iya. Nah, ini loh, pertanyaan itu sih nggak ada aku mikir ya. Jangankan kok kalian, kadang-kadang aku pun melihat channel gede, punya bojoku 10.000 aja aku bilang. Penontonnya satu kali upload kadang bisa 100-120, tak lihat. Penonton berulang nggak? Yang kemarin nonton balik lagi nggak? Bisa jadi nggak, tapi orang baru nonton gitu. Dan ketika kita mikir itu, budrek enggak sih? Algoritma YouTube itu kalau kita pikirkan, stres. Jadi kalian frustasi dan nggak mau bikin konten. aku udah mentok mikir algoritma itu 2 tahun dah. Ini tahun ketiga aku nggak mau mikir algoritma. Tetapi pemahaman itu harus saya bawa ke teman-teman. Makanya aku paling terpenting sekali lagi kalau kalian melihat channel aku kan, walaupun nggak pernah kunjung, aku berusaha branding dari channel aku, dari semua sosial media aku itu membranding who is I am, siapa Sandro, biar orang itu tahu dulu Sandro. Ganteng. Ini kayak Sumadi. Who I am.
Gimana Mbak Asti? Iya, tadi siang kan di Zoom itu ada who I am, siapa saya gitu. Nah, Saya ingat itu lihat kan kata-kata itu. di bagaimana mengatasi kan dari TNG kan, mengatasi depresi. Iya. Who is Dan I? Lanangnya Pak Sandro tok sakno. Aku Ya, tadi juga aku katanya kelewat di loh panel Zoom-nya. katanya ada Sandro, katanya mau ini, mau ngasih penjelasan, ditungguin nggak ada. Aku soalnya Malah yang tadi ada kerjaan di Bandung, makanya jadi makanya kenapa saya bilang who is I am. Jadi bagaimana kita mengenali diri kita dulu sendiri. Pada saat kita jadi manusia sudah bisa mengenali diri kita sendiri dan kita hidup untuk apa dan bagaimana, yang terjadi tidak akan ada problem. Problem itu akan tersolving, akan teratasi dengan diri kita. Bagaimana kita? Tadi kan sudah belajar sama Bu siapa tadi? Chris. Bu Natali bahwa kita harus cari teman, kita harus ngobrol, kita harus mencari komunitas, kita harus benar-benar mengkaji siapa diri kita. Nah, itu tanya aja sama yang punya pengalaman, punya masalah, yang suka vertigo, dulunya kayak apa, kemudian berkumpul, terus bagaimana bisa. Siapa yang vertigo ya? Aja yang di sini vertigo. Jadi kan kayak gitu. Jadi makanya di situ kalian harus mencari siapa diri kita. Nah, itu saya. Mbak Asti perhatian sekali ya. Terima kasih. Apaan? Perhatian apaan? Ya tadi aku ngomong who I am sampai langsung teringat dari Bu siapa tadi? Itu sama saya langsung tak screenshot tadi Mas Sandro. Orang Zoom-nya lama banget, saya sampai ketiduran, bangun tidur si siapa Asel itu yang. Iya, Jam si berapa Asel sih? itu yang ngomong. Oh, aku lagi Yamcha ya, Mbak. Ya. Kok aku nggak tahu, iya. Nah, orang-orang itu kalau Zoom Tadi kayak lagi ngebahas ini juga loh Mbak, apa sih, ngebahas masalah Chao Ingpo, apa sih namanya, USG. Oh ya. Bagus Payudara, banget tuh buat perempuan. Karena hubungannya di Iya, situ. Hubungannya kanker, cancer. Jadi, cancer itu terjadi juga dampak dari karena kita belum menemukan siapa diri kita. Ya, stres. Padahal aku tunggu dari pagi, cuman pas waya jamnya Bleset, itu ya? Malahan di luar. Yang bleset. Nanti deh itu kan kita dikasih tahu jam 3. nanti kita bikin. Iya, cuman pas jamnya aku sibuk malahan. Nanti bikin Zoom yang curhatan bersama. Jadi isinya silahkan yang mau curhat gitu. Curhat dong, Ma. Betul. Boleh. Ide bagus tuh. Nanti di off. Durasi berapa tuh? Ya nanti aku sekali lagi belum beli yang berbayar nih Zoom-nya. Jadinya nggak bisa panjang. Ntar aku cari dulu yang berbayar. Sebenarnya aku harus sudah berbayar karena nanti akan setiap Zoom kita akan live di Facebook juga akan saya masukkan ke channel komunitas YouTuber Hongkong kan yang kebetulan udah monetisasi kan. Harapannya ke situ. Jadi biar komunitas channel ini dikonsumsikan lebih banyak lagi. Harapannya sih ke situ nanti. Udah dapat ini Mas Sandro, lebih banyak orang yang enggak frustasi. Ya, makanya main ke komunitas kalau frustasi. Komporin aja. Langsung mari, guys. Kan baking, kan sama juga baking kan, ikut kan Mbak Nadia Nur kan. Nanti kita mau bikin camping bersama ya kan, bikin acara Aku sebulan cuman dikasih jatah 1 kali libur hari Minggunya Mas Sandro. Jadi nanti paling tanggal 14 tuh di TNG aku pingin izin. Pas camping nggak bisa, soalnya jatahnya cuma 1 kali. Bu Diana, ada yang nanya tuh kapan camping? Oke, Bu Diana silakan. Tanggal 7. Dikondisikan. Kapan? Desember. No. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Udah habis ya waktunya. Ini kelihatan less than a minute, kurang 1 menit. Kalau nanti tiba-tiba mati, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Berarti kita Terima kasih Bu Sandro, sehat selalu ya. Jadi sekali lagi siapkan pertanyaan, catat bila perlu, pikirkan apapun momentum ini buat belajar, teman-teman. Buat belajar kita semuanya. Agar terus membuat konten yang berkualitas. Dan amin. Insya Allah. Dan tahu who are you.
Siapa Anda? Who's I am? Who I am? I am. I am I kena. am. Who are you? Who Who are they? are you? Siapa kamu? Who I am? Oh, who